kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari semuanya bangkit berdiri, kita menyembah-Nya, kita angkat tangan kita untuk Tuhan. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan.
buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Halillah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Haleluya. Di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, terima kasih Tuhan.
kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ulangi lagu ini, refnya Ku Buka Hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu bersama
segala pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, mengantarkan kehidupan kami menikmati hadirat Tuhan, karena ini adalah kerinduan kami untuk kehidupan kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau ya Tuhan, mengalami restorasi oleh karena Engkau menjamah setiap kami. Kami mau membuka hati kami, memberi diri kami untuk dipenuhi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Mengalirlah di tempat ini ya Tuhan. Mengalir memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan yang ada di dalam gereja, yang mengikuti secara online, mari bersama-sama di dalam rumahmu, dimanapun mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Buka hati untuk menerima kuasa-Nya, untuk kita diberdayakan oleh kasih Tuhan, untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk duduk diam, untuk menerima setiap kuasa daripada-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan, mari Engkau tambahkan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Kami mau boleh menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau. Karena itu yang akan membuat kami tidak akan pernah diintimidasi oleh perkataan-perkataan yang negatif, oleh perkataan yang membuat kami bisa jatuh. Kami tidak mau mendengar hal itu. Oleh karena itu pada malam hari ini, waktu yang indah di mana kami boleh menantikan kepenuhan dari Roh Kudus. Jamah setiap hati kami satu persatu ya Tuhan, baik dari anak-anak, anak remaja sampai orang dewasa. Jangan lewatkan satupun dari kami untuk tidak mendapatkan baptisan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan bagian firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini sebenarnya kami membuat live streaming, tetapi ada jaringan yang bukan jaringan sebenarnya. Mungkin HP-nya juga perlu di restart ya, atau bagaimana. Tapi puji Tuhan, biarlah itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini, apakah puasanya berhasil, Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tadi juga ada yang menelpon saya, Bu, puasanya berapa jam? Ya.
Iya. Sak kuatnya itu bukan berarti kita seenaknya sendiri gitu, seperti tidak puasa. Tapi kita mau menahan untuk tidak memasukkan makanan atau bahkan minuman, tetapi kita akan ganti dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Jadi puasa itu bukan hal secara fisik yang kelihatan oleh orang lain sehingga orang lain mengasihani kita, terus orang itu tidak makan di depan kita, bukan hal-hal yang fisik itu. Terlebih itu ada di dalam diri kita, ya, dalam hati kita, terkoneksi. Jadi ketika kita tidak memikirkan makanan, tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu kita gitu ya, kita bisa melakukannya. Apakah puasa 3 jam saja boleh? Bu, boleh. Nggak ada aturannya. 3 hari juga boleh. Puasa Esther, ada puasa Daniel yang tidak makan daging, tidak makan nasi, yang makan sayur-sayuran. Ada banyak contoh-contoh puasa. Yang penting jangan puasa seperti Musa, tidak makan, tidak minum, ya. Karena tubuh kita itu mengandung banyak air, memerlukan banyak air, sehingga kalau kita berpuasa tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam, itu namanya mencobai Tuhan, ya. Kalau kenapa Musa kok bisa berbeda, ya? Karena Musa mau menerima sesuatu yang besar. Demikian juga kita. Kalau kita memberi diri kita berpuasa, berdoa, kita itu sedang kalau karet, ya Bapak Ibu, kalau karet itu karet gelang kan mungkin lebarnya hanya sekian, ya. Tetapi kalau karet itu ditarik, itu akan menjadi lebih lebar diameternya. Demikian juga dengan kapasitas hati kita. Ketika kita memberi diri kita dengan melakukan doa puasa itu, sebenarnya kita sedang memperlebar kapasitas hati kita, kapasitas pelayanan kita, kapasitas apa yang ada di dalam diri kita itu untuk dipakai Tuhan itu lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, yaitu Tuhan Yesus. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang menyapa hai Theophilus itu siapa kira-kira? Kita sudah belajar banyak kemarin dalam Injil Lukas. Jadi ini yang menuliskan adalah seorang dokter, seorang tabib, yaitu Lukas sendiri. Ya, dalam bukunya yang pertama ia menulis. Dalam bukunya yang pertama itu ya Injil Lukas yang ditulisnya itu, yang kita kemarin dalam 40 hari dalam ibadah kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan benda yang mati, tetapi pribadi yang hidup.
pribadi yang tahu setiap kelemahan yang ada di dalam diri kita. Namun ada kekuatan juga yang ada di dalam diri kita. Itulah kekuatan yang ada sekalipun sedikit di dalam diri kita itu akan diberdayakan, akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan di situ mereka harus menanti selama 10 hari. Mereka pada waktu pertama itu tidak tahu berapa hari mereka harus menantikan. Tetapi dalam rentang waktu yang ada sampai diturunkannya, sampai dicurahkannya Roh Kudus itu 10 hari. Kalau hari yang ke-10 itu namanya Pentakosta, dihitung dari kematiannya, dari kebangkitannya, itu berapa hari Bapak Ibu? Hari yang keberapa kita menerima pencurahan Roh Kudus? Hari yang dulu waktu pelajaran kimia kayaknya lagi sakit perut atau pusing semua, jadi tidak mendengar. Jadi angka 50 itu namanya itu penta ya. Penta itu adalah 50. Jadi hari yang ke-50 Pentakosta, Tuhan Yesus mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya. Di situ ada orang-orang yang terpilih, rasul-rasul yang terpilih. Mungkin juga dari 120, mungkin pertama kalinya itu sekian. Karena yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga itu adalah 500 lebih orang. Tetapi yang menantikan berada di Bait Suci di Yerusalem itu tidak sampai 500. Dan yang menerima pencurahan Roh Kudus itu hanya 100 sekian orang saja. Itu artinya sama dengan kita yang dengan setia menantikan pencurahan Roh Kudus di tempat ini, di rumah masing-masing, di sana kita dengan setia meminta kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa di dalam diri kita jika kita memintanya. Memang Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Tinggal, diam, ya, benar. Tetapi Roh Kudus itu akan memberdayakan kita dengan luar biasa apabila kita itu memintanya untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jika kita tidak minta, ya kehidupan kita ya biasa-biasa saja. Kalau ada pertanyaan, apakah Roh Kudus tinggal di dalam orang itu? Tinggal di dalam orang itu. Inilah yang membuat perbedaan antara orang yang tidak menerima kepenuhan Roh Kudus dengan orang yang menerima Roh Kudus tetapi tidak sepenuhnya seperti itu ya. Roh Kudus memang tinggal di dalam orang percaya. Jadi Bapak Ibu, dalam doa penantian Roh Kudus ini, Roh Kudus itu akan menyingkapkan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu mungkin kita masih belum bisa mengampuni, ya, dengan memiliki kepenuhan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan. Inilah yang tadi saya katakan bahwa kita harus memperlebar, memperluas kapasitas hati kita. Mungkin ketika kita masih belum memiliki kepenuhan roh itu, kita masih berat hati. Mungkin jika diuraikan dari persoalan bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang, mungkin memang benar yang salah itu orang itu, bukan kita. Jadi seharusnya orang itu yang minta ampun kepada saya, yang meminta maaf kepada saya. Tetapi dengan demikian, jika ini tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pemulihan, tidak ada pengampunan antara dua orang ini, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja maksimal. Jadi Roh Kudus itu benar bisa bekerja dalam hati orang percaya. Namun jika masih ada
hal yang tidak bisa kita lakukan, termasuk dalam hal pengampunan itu, Roh Kudus tidak bisa memaksimalkan kehidupan kita. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa kenapa ya orang itu orang Kristen tapi kok kehidupannya tetap aja seperti itu, masih ngomongnya masih tidak karu-karuan gitu ya. Ke gereja, iya ke gereja. Beribadah, iya. Ikut doa 10 hari, iya ikut. Ikut doa puasa, iya ikut. Nah, pentingnya kita memberi diri kita, memberi hati kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mengampunilah. Tidak perlu kita mencari alasan bahwa dia yang harus meminta ampun kepada saya. Tidak. Bagaimana Bu jika saya sudah mengampuni tetapi orang itu masih tidak menerima permintaan maaf dari saya, tidak mengampuni saya? Sudah, yang terpenting kita sudah melakukan, kita sudah tidak ada apa-apa lagi, kita sudah mengampuninya dengan setulus hati, itu sudah urusan Tuhan dengan orang itu, ya. Jadi kita nggak perlu lagi pelera-pelero gitu ya. Apa itu pelera-pelero? Atau kalau ketemu sama orang terus melengos atau bagaimana, menghindari gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan untuk menyingkapkan hadirannya. Kita menjadi tahu bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Tadi siang saya sungguh sangat sedih sekali mendengar murid-murid ada yang jatuh di dalam dosa gitu ya. Mengapa demikian? Karena mereka, saya tanya, rajin ke gereja? Enggak sih Bu. Nah, yang kadang yang rajin ke gereja saja masih belum bisa, apalagi yang tidak. Saya melihat di sini banyak Bapak Ibu. Saya bersyukur ada anak-anak muda yang bisa memberi diri, memberikan waktunya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Itu tidak serta-merta terus kita menjadi orang yang rohani, menjadi orang yang luar biasa, tidak. Tetapi ketika kita mengambil bagian sedikit, itu justru yang akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu itu dengan kuat. Karena apa? Kita menyadari ada Roh Kudus. Ketika kita beribadah bersama-sama ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang benar itu justru kita kadang yang meninggalkan Tuhan. Kalau yang seperti itu mungkin iya, banyak. Tetapi tidak sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Bagaimana mungkin seseorang melakukan hal yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia itu mungkin sendirian. Secara kasat mata memang tidak ada CCTV, tetapi ada CCTV yang luar biasa dari Tuhan yang melihat perbuatan kita, apa yang kita lakukan, baik atau tidak baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mengingatnya di dalam rumah, di dalam pekerjaan kita, itu membuat kita semakin peka dengan suara Tuhan. Roh Kudus itu akan memenuhi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan Roh Kudus itu juga akan memampukan kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Ya, Roh Kudus bisa menyampaikan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Mungkin ketika kita doa, kita sudah tidak mampu berkata-kata lagi, hanya tinggal tangis dan air mata saja mungkin, karena kita sudah tidak kuat menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan menyampaikan kepada Bapa, dan kita mendapatkan damai sejahtera ketika kita melakukan itu. Jadi murid saya ini tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyertai
yang tidak baik, melakukan yang mencemarkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga institusi sekolahnya, gerejanya, desanya juga. Ya, Bapak Ibu, mari anak-anak kita bimbing untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan BPDA setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal, ambil satu ayat yang menjadi ayat emas buat kita. Itu akan memberikan kekuatan, juga akan membawa kita menjadi tahu untuk mengalami transformasi, untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga akan memberikan karunia-karunianya itu di dalam 1 Korintus ada karunia apa saja? Ada karunia untuk menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia menafsirkan bahasa roh, ada banyak karunia hikmat, banyak. Dan itu akan diberikan kepada kita. Mungkin salah satu, mungkin salah dua, atau salah tiga. Bukan salah ya, mungkin beberapa gitu ya, 1 atau 2 atau 3 atau 4, atau mungkin semuanya. Kalau kita memberikan kapasitas hati kita memang benar untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam penantian Roh Kudus, waktu yang singkat sebenarnya, mari kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita terus tidak bekerja, kita tidak melakukan aktivitas kita. Lakukan saja aktivitas kita. Yang sekolah, ya sekolah. Namun di dalam sekolah itu kan juga ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Oh, udah ada Bu, begitu langsung jajan, langsung lari, langsung ngomong, cerita sini-sini. Pasti ada. Kalau kita memberikan waktu untuk Tuhan, mungkin 2 menit, mungkin 3 menit, atau 5 menit. Demikian juga kita yang bekerja, pasti ada waktu. Wong kita bercakap-cakap dengan seseorang aja ada kok waktunya. Kita makan saja juga ada waktunya. Masa mau menyapa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita itu tidak sedetik pun meninggalkan kita, kok kita tidak menyapanya? Bisa Tuhan itu di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, di sekeliling kita. Itu Tuhan ada. Ya, Bapak Ibu, mari. Saya percaya bahwa kita akan semakin terus bertumbuh ketika kita memberi diri kita, membuka hati kita untuk menerima kepenuhan itu. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya dilihat saja, bukan hanya oh ya Roh Kudus ada tinggal di dalam hati saya, puji Tuhan, terima kasih. Tetapi Roh Kudus juga ingin kita memintanya, minta karunia-karunia itu. Jadi karunia-karunia itu akan diberikan ketika kita memintanya. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7, kita itu diminta untuk meminta dalam doa kita, untuk mencari. Nah Bapak Ibu sekarang yang berada di tempat ini, yang mengikuti secara online ataupun secara onsite ini, mencari kebenarannya untuk diaplikasikan dalam hidupnya. Bagaimana caranya supaya saya menerima baptisan Roh Kudus, supaya saya menerima kepenuhan Roh itu, supaya saya bisa memperlengkapi diri saya semakin dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau dulu memimpin pujian mungkin kita masih tegang, masih tidak bisa dengan leluasa menyembah Dia karena menghafalkan teksnya, karena harus menghafalkan begini atau begini atau begini atau begini, ya gitu, atau begini. Dan mungkin kita masih belum seperti itu, masih belum bisa. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika kita membuka hati, ketika kita memberi diri kita, waktu kita memimpin pujian di depan,
depan menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan, dan di musik. Kita bisa bermain musik dengan menyembah Tuhan. Kita bisa ketika dipercaya untuk menjadi worship leader itu, kita pun juga ikut menyembah. Mungkin kalau yang pertama dulu itu kita masih belum bisa menyembah karena fokus kita habis ini ref, habis ini bait 1, habis ini bait 2 atau bagaimana. Tetapi ketika kita diberdayakan oleh Roh Kudus, itu secara auto gitu ya, secara otomatis Tuhan itu memberikan rohnya itu lebih lagi memenuhi di dalam kehidupan kita ya. Jadi itu akan memperlengkapi orang-orang percaya di dalam melayani Tuhan, baik pelayanan di gereja ataupun pelayanan sosial di tempat lain. Tuhan akan memberikan rohnya itu kepada setiap kita untuk memudahkan kita melakukan pelayanan-pelayanan baik di dalam maupun di luar. Jadi Roh Kudus itu adalah anugerah dasar. Ketika kita percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya itu. Jadi Roh Kudus itu adalah anugerah dasar. Dasar dari orang percaya itu yaitu menerima Roh Kudus yang membuat kita bisa memiliki hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Roh Kudus juga membuat kita merdeka. Kita tidak merasakan terintimidasi oleh orang-orang yang mencemooh kita, yang mengejek kita, ataupun yang tidak yang meremehkan kita, begitu ya. Jadi kalau bagaimana sikap kita ketika kita diremehkan oleh orang lain? Biasa saja, nggak terpengaruh. Nah, kenapa kita bisa bilang begitu? Nggak sakit hati? Enggak. Karena ada Roh Kudus. Karena kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga apapun yang diperbuat oleh orang lain untuk menjatuhkan kita, tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Penting sekali buat kita, orang-orang yang terpilih yang mengikuti secara online juga, untuk menerima. Kita tidak akan menerima ketika kita tidak meminta. Jadi kita minta kepada Tuhan. Dalam waktu 10 hari ini, mungkin dalam hari pertama ada beberapa orang, atau belum ada sama sekali, karena ada masa persiapan hati kita. Ikut lagi di hari yang kedua, hari yang keempat, hari yang ketiga. Hari yang ketiga, hari Minggu, kita beribadah bersama-sama dengan konteks tetap penantian Roh Kudus. 4, 5, 6. Mungkin di hari yang kelima, hari yang ke-6, baru kita merasakan, bisa kita menerima kepenuhan Roh itu. Ayo, kita mempersiapkan dari hari ini untuk memperoleh kepenuhan Roh itu. Firman Tuhan yang akan dibagikan akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan pencerahan kepada kita, akan memberikan mata hati kita terbuka, semakin peka dengan suara Tuhan, dengan bukan hanya dengan suara Tuhan, tetapi dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini paling tidak bisa membawa kita mengerti lagi. Oh, ternyata ketika kita meminta seseorang itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, ternyata tidak tinggal diam. Kita harus bereaksi, kita harus merespon, kita harus meminta, kita harus mencari, kita harus mengetok pintu surga untuk mencurahkan rohnya itu kepada saya dan saudara. Bu, saya tahun lalu sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Apakah hari ini saya bisa minta lagi? Minta terus supaya roh yang ada di dalam diri kita itu tidak berkurang, semakin bertambah, dan itu yang akan memampukan kita
melakukan pelayanan, melakukan apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, mari kita akan tunduk di hadapan Tuhan. Secara pribadi berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk menerima kepenuhan roh itu. Tuhan juga tidak akan tinggal diam ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk pintu. Pintu akan dibukakan buat kita orang-orang yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan. Secara pribadi Tuhan bisa memakai kita. Tuhan tidak pandang usia kita. Tuhan tidak pandang jabatan kita. Tuhan tidak pandang keberadaan kita. Apakah saat ini kita punya uang banyak atau tidak punya uang sama sekali, Tuhan tidak melihat semua. Tuhan tahu yang menjadi kerinduan kita selama berpuasa ini adalah kita menerima kepenuhan roh. Kita menerima baptisan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. I worship You. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan yang meminta di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikannya pada setiap kami Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Mari saya akan mengundang kita semua akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau bergerak di dalam kehidupan kami Yesus. Engkau sedang membebaskan kami dari segala keterikatan yang menghimpit kami ya Tuhan. Kami mau hidup bebas. Kami mau hidup merdeka di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, mulut kita tidak diam. Kita berkata-kata kepada Tuhan. Katakanlah semuanya itu kepada Dia. Haleluya Yesus. Berdoalah kepada Tuhan. Memintalah kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami
yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami. Amin, amin. Di hati kami mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku mengalirlah. Amin Yesus, haleluya. Engkau mendengar ya Tuhan, Engkau mendengar Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, memenuhi setiap hidup kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, berdoalah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau mendengar setiap seru dan kerinduan kami Tuhan. Haleluya, jamah setiap kami. Jamah setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Kariki akan maju ke depan. Aku ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Di amarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, ku
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih di altarmu menyembahmu. Haleluya. Glory. Kami menyembahmu, lawat hidup kami, jamaah hati. Glory, glory.
Terima kasih Tuhan. Kuat kami dengan roh-Mu Tuhan. Kuat kami. Syarara. 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 Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bebaskan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk menghadapi setiap proses kehidupan kita. Terima kasih. Masuklah Roh Kudus, jemati kami. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada di antara kita yang ingin menaikkan pujian, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Jika ada di dalam hati kita ada perkataan yang Tuhan taruh, nyatakanlah itu. Nyatakanlah setiap kata-kata yang Tuhan taruh dalam kehidupan hati kita saat ini. Melalui perkataan itu, Roh Tuhan ingin menyatakan kebangunan rohani atas kehidupan persekutuan kita.
Amin. Haleluya. Jangan pernah kau meragukan. Amin Yesus. Jangan pernah kau meragukan kuasa. Haleluya. Kuasa begitu besar. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikanlah begitu sungguh-sungguh padaku, anakku. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Karena kuasa bekerja. Haleluya. 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 Kasih Yesus. Ampuni setiap kami. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasamu begitu besar, anakku. Jangan pernah kau ragukan. Haleluya. Apapun ku taruh dalam kakiku. Karena aku bekerja untuk kalian. Kalian anak-anakku. Haleluya. Jangan ditahan Bapak Ibu. Jika Tuhan berkata dalam hati kita, nyatakan itu. Tuhan mau bekerja luar biasa atas kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Bapak Ibu jangan ditahan jika ada yang ingin meninggikan Tuhan dengan perkataan-perkataan atau bahasa roh, jangan ditahan. Dalam roh dan kebenaran tinggikan
bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami saat ini. Kami mau bawa pulang atmosfer itu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik ketika kami beraktivitas di rumah ataupun bekerja. Kiranya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hadirat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyerahkan untuk doa penutup, kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengangkat tangan. Bapa kami ada di surga, kembali kami datang kepadamu dengan kami ucapan syukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di dalam penantian Roh Kudus selama 10 hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan Yesus jamaah-Mu. Di dalam melalui lawatan-Mu kami boleh ditumpahkan, kami boleh dipulihkan, bahkan kami boleh dibenarkan sesuai dengan firman. Ajar kepada setiap kami untuk taat, setia, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyertai Kau dan melindungi Kau. Tuhan memberkati Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.